Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputar Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,92 triliun dolar atau naik sekitar 1,62%. Bitcoin sendiri berada di angka 41.300-an, Ethereum 3.083, BNB 421, XRP 0,76, Solana 108, Terra Luna 93, Cardano 0,94, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 79,60 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 6,55% ke 108,27 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Australia's first Bitcoin ETF to list next week. Jadi tentunya ini juga adalah berita yang cukup positif guys, di mana kita menambah lagi Bitcoin spot ETF di dunia. Kali ini datangnya dari Australia, dan diekspektasikan sudah akan diluncurkan itu minggu depan. Dan mereka ini bekerja sama dengan Canada's Purpose Bitcoin ETF, itu juga adalah salah satu Bitcoin Spot ETF di Kanada. Dan setiap orang yang membeli spot Bitcoin ETF dari Cosmos Asset Management, ini yang akan diluncurkan di Australia nanti, itu akan berinvestasi di Canada's Purpose Bitcoin ETF. Jadi mereka bekerja sama gitu ya. Dan tentunya ketika nanti ini di listing minggu depan, apabila demand-nya banyak, tentunya ini akan menjadi pengaruh yang sangat positif juga untuk Bitcoin. Karena kalau kita beli Bitcoin Spot ETF, ya sama saja kita membeli Bitcoin langsung gitu. Ya ETF istilahnya seperti reksadana lah. Kita membeli Spot ETF-nya, istilahnya itu melalui kita beli Bitcoin itu melalui perantara Bitcoin Spot ETF. Jadi ada perantaranya. Dan kenapa Bitcoin Spot ETF ini sangat berdampak baik biasanya kepada harga Bitcoin? Karena kalau misalnya ada Bitcoin Spot ETF diluncurkan di sebuah negara, maka institusi-institusi besar di sana tidak mempunyai lagi alasan untuk tidak mencoba masuk ke Bitcoin. Karena sekarang banyak institusi besar yang masih ragu gitu dan menunggu di sideline untuk masuk ke Bitcoin. Masih ragu, kenapa? Karena belum ada Bitcoin Spot ETF-nya. Karena kalau sudah ada Bitcoin Spot ETF-nya, tentunya itu lebih terregulasi. Jadi mereka yang institusi itu merasa akan lebih aman ketika menaruh dana mereka itu ke Bitcoin Spot ETF. Karena terregulasi gitu guys. Jadi mereka agak ngeri kalau beli langsung ke exchange. Tapi kalau misalnya sudah ada Bitcoin Spot ETF, harusnya mereka tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak mencoba masuk ke Bitcoin. Tapi tentunya ini kan di Australia gitu guys. Saya pribadi sebenarnya lebih berharap kalau secepatnya kita melihat di Amerika Serikat itu Bitcoin Spot ETF juga diluncurkan. Karena investor-investor yang luar biasa besar, yang gajah-gajah itu tentunya ada di Amerika Serikat. Dan masih banyak sebenarnya investor besar di sana yang belum berinvestasi di kripto. Dan salah satu alasan dasarnya adalah mungkin soal regulasi, belum terlalu terregulasi gitu. Dan ketika nanti Bitcoin Spot ETF-nya muncul di Amerika Serikat, itu adalah berita yang sangat baik, dan menurut saya hal tersebut akan menjadi sebuah katalis yang sangat besar untuk dapat mendorong harga Bitcoin jauh lebih tinggi ke atas gitu ya. Namun tidak masalah, step by step gitu ya. Kali ini kita udah masuk ke Australia, semakin banyak Bitcoin Spot ETF tentunya itu akan berdampak juga baik kepada harga Bitcoin secara keseluruhan gitu ya. So itu adalah berita pertama. Kemudian kedua, ini dari T-Analyst, dia memberikan ke kita salah satu indikator yang menurut saya cukup menarik ya. Indikatornya adalah yang ini guys. Ini seperti oscillator, namanya adalah Chandy Momentum Oscillator. Dan ini bahkan tidak mengukur oscillator untuk harga Bitcoin, tapi ini dia korelasikan dengan chartnya S&P 500 atau pasar saham di Amerika Serikat. Jadi kalau kalian perhatikan, dia menjelaskan 2-week time frame atau time frame-nya 2 mingguan. Candle Momentum Oscillator CMO of SPX atau S&P 500. Jadi menariknya apa? Kalau misalnya kalian melihat secara historis ya, ketika osilator ini menyentuh garis kuning alias kurang lebih di minus 45 sampai minus 50 di sini, itu biasanya S&P 500 menemukan bottom.
dan kita akan mendapati rally lagi di osilatornya. Dan itu secara historis ya, beberapa kali sebelumnya itu menyebabkan Bitcoin juga mendapati rally. Dan kali ini kita mengulang hal yang sama guys, dimana kita menyentuh garis kuning ini juga. Sebelumnya pernah 3 kali, yang dia sebut sebagai second cycle atau cycle kedua, cycle ketiga, cycle keempat, dan cycle kelima. Menurut CTA Analyst kita sekarang sedang memulai gitu ya, cycle kelima untuk bullish market. Dan tentunya ini baru sekedar persepsi gitu guys ya, dan ini hanya sebuah analisa, belum pasti terjadi gitu ya. Tapi ya kalau saya sebagai investor tentunya berharap ini benar gitu kan. Dan kalau misalnya kalian lihat secara indikator historisnya di sini, maka ini memang terlihat cukup akurat ya gitu guys untuk menilai bottom dari market S&P 500 dan sekaligus juga Bitcoin. Ini kita menemukan bottom, kemudian kita crossover ke atas dan kita mendapati rally. Di sini juga sama, kita mendapati rally. Dan yang di sini yang perlu menjadi catatan kalian, tidak setiap kali ketika kita melakukan crossover ke atas kita kemudian langsung rally ke atas. Bisa jadi kita juga drop lagi sedikit ke bawah, baru kita menemukan bottom dan mulai reversal. Nah, ini yang selalu saya sampaikan gitu guys. Banyak sekali data on-chain yang menunjukkan bahwa sekarang itu memang kita udah di daerah yang cukup undervalue, atau mungkin sebagian orang udah anggapnya ini adalah bottom dari koreksi kali ini. Oke. Dan itu tidak berarti bahwa dari harga sekarang kita langsung akan meroket naik ke atas. Bisa jadi kita akan membuat lagi sedikit low, mungkin ke area 30.028 sebelum kita breakout ke atas. Itu masih ada kemungkinan untuk terjadi. Dan kenapa saya tidak terlalu pusing gitu ya apabila kedua senario ini yang terjadi, mau dia langsung naik dari sini ya oke, mau dia turun dulu ke 28 baru naik ya juga oke. Kenapa? Saya melakukan dollar cost averaging. Jadi kalaupun misalnya kita dikasih harga ke 30.000, 29, 28, yaitu saya anggap sebagai diskon ya. Karena saya yakin secara data on-chain juga menunjukkan bahwa kita udah di area yang cukup undervalue. Jadi bagi saya ini keyakinan saya gitu ya. Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Bitcoin nanti menjemput lagi ke all time high-nya dan merebut ke, bahkan menembus ke all time high yang baru. Nah, kalau saya pribadi mempunyai keyakinan seperti itu bahwa kita akan kembali ke all time high dan menembus ke all time high baru, hanya pertanyaannya kapan saja, maka saya tidak perlu khawatir gitu guys. Apakah saya belinya di 40.000, di 30.000 kah, di 20.000 kah? Ya ujung-ujung saya tahu bahwa Bitcoin kedepannya akan menjemput all time high lagi dan saya akan cuan. Itu saja yang ada di mindset saya. Oke? Tapi tentunya tidak semua mungkin berpikiran sama dengan saya. Mungkin ada yang sebagian dari kalian mengatakan, Bitcoin bisa jadi ke nol nih kok. Nah, kalau misalnya pemikiran kalian seperti itu ya tentunya kalian nggak boleh dollar cost averaging gitu ya. Karena kalau anggapan kalian Bitcoin bakalan ke nol, ya kalian dollar cost averaging ya duit kalian habis semua karena ke nol gitu kan. Tapi kalau kalian sama dengan saya pemikirannya bahwa kita akan menembus ke all time high baru, maka kalian harusnya tidak perlu pusing kalau kalian beli di 40.000, kalian beli di 45, kalian beli di 30 lagi, beli 25 lagi. Ya ujung-ujung yang kita tahu, kita akan ke all time high lagi dan kita tinggal panen di atas. Gitu ya. Jadi itu yang pengen saya sampaikan gitu. Mindsetnya coba kalian ubah sedikit. Agak sedikit ke long term gitu. Kalau memang kalian menyebut diri kalian sebagai investor. Beda cerita kalau misalnya kalian memang seorang trader. Nah, kalau trader ya time frame-nya pasti lebih kecil gitu. Kalian hanya mencari setup ketika market kasih kalian sebuah dikasih. Oke, sesimpel itu. Baik itu short maupun buy, kalau dikasih setupnya, kalau kalian seorang trader ya kalian harus ambil gitu. Jadi kalau untuk yang trader tentu berbeda cerita. Kalau untuk investasi, mindset saya tadi seperti itu. Oke. Dan karena kita juga mendapati pergerakan yang lumayan ya dari kemarin guys, kita juga mendapati lagi-lagi ada sekitar 35.160 traders yang ke liquid. Dan total value-nya kalau kita lihat ada sekitar 100 juta dolar. Tidak mengherankan ada sekitar 71,64% orang-orang yang short itu kena liquid. Dan sekali lagi mudah-mudahan tidak ada satupun dari kalian yang termasuk ya orang-orang yang ke liquid di sini. Dan kalau kalian lihat di sini ada satu orang yang ke liquid 1,6 juta dolar guys di Bybit. Bayangin, ini satu orang kehilangan 1,6 juta dolar. Jadi berarti kurang lebih berapa itu? Kurang lebih mungkin 2, sekian miliar rupiah, 20-an miliar rupiah kehilangan. Mudah-mudahan bukan kalian gitu ya. Dan ya, yang terakhir, saya pengen ingatkan kembali untuk kalian yang kemarin bertanya soal launchpad-nya di Bybit.
sekali lagi saya ingatkan, ini sudah ada launchpad baru atau token baru yang akan di launching di Bybit. Periode snapshotnya akan dimulai 1 hari lagi, 1 hari 20 jam dan 3 menit lagi. Dan token yang akan di launching kali ini namanya Apex Protocol gitu ya. Dan menariknya kali ini di Bybit, kalian tidak perlu lagi wajib hold BitDAO. Kalian juga bisa hold dalam bentuk USDT dan commitnya dalam bentuk USDT. Jadi dikasih alokasi juga untuk orang-orang yang nggak pengen hold token BitDAO, tapi pengennya USDT. Alokasinya dikasih 2 juta Apex, kalau yang BitDAO 8 juta Apex. Gitu ya, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan launchpad dari Bybit ini, silakan kalian daftar dulu kalau yang belum punya akun di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Untuk kalian sudah mendaftar tapi pengen ikutan, misalnya kalian juga bisa memilih pengen membeli token BitDAO. Ini yang di sini itu pasti dapat alokasinya, alias digaransi dapat alokasi. Kalau yang di sini itu sistemnya lotre gitu guys. Jadi nggak semuanya dapat, sistemnya diundi, lotre lah istilahnya. Dan masing-masing dari kalian itu bisa mendapatkan 400 Apex. Dan kalian nanti bisa komit memakai USDT. Di sini kalau kalian sign in, nanti kalian akan bisa lihat saldo kalian berapa, USDT kalian berapa, dan kalau misalnya kalian pengen komit, tinggal klik saja komit di sini. Gitu ya. Jadi untuk kalian yang belum pernah ikutan, kalian perlu tahu juga bahwa di Bybit itu secara historis ketika launchpad-nya berjalan dan ada token yang launching di Bybit, rata-rata itu naiknya ribuan persen gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian sampai dapat alokasinya, itu kalian berpotensi mendapatkan cuan hingga ribuan persen dalam kurun waktu yang sangat singkat gitu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau kalian pengen ikutan, itu dapat uang gratisan gitu ya. So, silakan kalian langsung daftar saja di bawah. Kalau misalnya sudah mendaftar dan belum lakukan deposit, silakan deposit dulu untuk dapat mengikuti launchpad ini. Nah, token yang diluncurkan ini Apex, kalian bisa cek saja sendiri di sini. Nanti kalian bisa klik linknya. Ini ada di sini kok guys. Nah, di sini kalian tinggal klik situs webnya untuk melihat websitenya seperti apa gitu ya. Apa sih kegunaan dari Apex, visi misi mereka apa, kemudian Telegram atau media sosial mereka itu apa-apa aja kalau misalnya kalian pengen ikutan komunitasnya. Jadi silakan kalian cek saja. Dan ya, itu aja beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, per hari ini tentunya kita melihat Bitcoin berada kurang lebih di 41.400-an. Yang tentunya ya merupakan hal yang baik ya, kita mulai start lagi merangkak naik ke atas gitu ya. Dan yang kita tahu sekarang tentunya kita mendekati lagi area weekly levels kita di sekitaran $42.000. Weekly levelsnya di sekitaran sini ya guys, kalau misalnya kalian perhatikan. Nah, ini adalah area weekly levels yang tentunya sekarang berpotensi menjadi apa guys? Menjadi area resistance gitu ya. Karena kemarin kita sempat breakout tapi tidak mampu hold ini sebagai area support, maka ketika kita breakdown di sini, kita akan menjadikan ini sebagai area resistance lagi. Jadi yang kita tidak pengen lihat adalah, apalagi kalau kita atau kalian yang merupakan seorang bulls, yang kita tidak pengen lihat adalah bahwa Bitcoin kembali mendapatkan rejection di sekitaran sini. Oke, dan closing weekly candle-nya itu kembali menjadi candle indecision. Alias kita melihat seller kembali masuk di sekitaran area di sini dan mendorong harga Bitcoin kembali down. Apabila di minggu-minggu ini kita mendapati closing Bitcoin dalam candle indecision lagi di sekitaran sini dan mungkin 2-3 candle lagi, maka menurut saya itu adalah sebuah indikasi yang cukup buruk gitu ya. Yang bisa kita artikan bahwa para bulls seperti tidak mampu untuk menembus lagi area key levelsnya, dan para sellers kemungkinan besar akan kembali memegang kendali dan mendorong harga jauh ke bawah dan mungkin bisa jadi langsung menuju ke lower trend line dari running flat di sini. Oke, yang kalau bisa kita lihat sekarang berada kurang lebih di area 35 sampai 36.000. Kalau misalnya ini juga dijebol, tentunya ini adalah pertanda bahwa kita kemungkinan akan menuju ke next level key support yang berada di sekitaran area 30.000 atau 29.000. Ini areanya di situ. Oke. Nah, ini untuk scenario bearishnya. Kalau untuk scenario bullishnya tentunya kita pengen Bitcoin untuk lagi-lagi mampu breakout di atas area ini dan close di atas area tersebut. Kemudian kita pengen lihat dia kembali retest, dan dari retestnya kita pengen lihat ini ada follow up ke atas. Kalau ini yang terjadi, maka next targetnya akan ada di sekitaran $50.000. Oke.
Sekali lagi ingat kalau misalnya kita di area ini itu adalah area pertarungan dari para bulls dan bears. Tapi kalau kita break down atau breakout dari salah satu garis biru ini, kita cenderung akan tertarik ke atas atau tarik ke bawah, ya. Ya, itu adalah time frame yang lebih besar. Kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, mungkin di 1 hour chart, kita bisa menemukan beberapa hal. Kemarin kita ada mendapatkan beberapa macam pattern gitu ya. Pertama kita mendapatkan V-shape recovery tentunya. Kemudian kita disusul dengan bull flag. Dan kali ini sepertinya gitu guys ya, kita berpotensi juga membentuk apa? Kalian mungkin bisa sebutnya sebagai bullish pennant. Oke. Atau yang anggapannya, atau kalian lebih konservatif mungkin anggapannya ini adalah bull flag ya. Kalau bull flag mungkin kita masih perlu menunggu beberapa saat sampai dia benar-benar valid seperti ini. Ini bisa jadi potensi Bitcoin untuk kembali naik ke atas. Tapi saran saya tentunya untuk kalian yang belum sempat masuk, oke. Nah, kalaupun kalian pengen masuk atas dasar beberapa pattern yang tadi saya sebutkan di sini, usahakan stop loss-nya harus sangat ketat gitu guys. Oke, jangan sampai kalian over exposure. Karena kenapa? Perlu kalian ingat, kita berpotensi juga membentuk hal semacam ini. Oke, kemungkinan akan fake out itu selalu ada gitu guys. Itu perlu kalian keep in mind. So, kalian selalu akan disiplin menerapkan stop loss. Kalaupun misalnya kalian trade atas dasar bullish pennant di sini, katakanlah breakout gitu ya, maka stop loss kalian kita taruh sini aja. Jangan sampai terlalu rendah, misalnya sampai ke sini atau sampai ke sini sampai ke sini. Gitu ya. Kalau kalian taruhnya seperti itu, menurut saya secara risk and reward itu tidak akan terlalu memadai. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian buy di sekitaran sini, tentunya naik sedikit kita sudah akan ketemu dengan next area resistance sekitaran 42.000. Oke, dari 42.000 kalau ini mampu di reclaim lagi, baru kita akan mungkin menuju ke 44.000. Karena 42.000 sekali lagi adalah area di weekly levels. Oke, dan kalau misalnya kita mampu reclaim area tersebut, maka nextnya baru kita akan nyampe ke 44.000 dolar. Dan tentunya yang saya pengen lihat adalah sebenarnya sebuah impulsive move lagi gitu ya. Dorongan yang lebih deras ke atas. Seperti ini. Baru dari sini konsolidasi. Mungkin ke area 42.000 lagi. Nah, ini kalau misalnya seperti ini terjadi, mungkin kita bisa ambil targetnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita masuk dari sini, yang perlu kalian tahu adalah kita juga udah naik lumayan banyak gitu guys. Dimana kita naiknya dari 38.000 ke 42.000. Oke, jadi kalau kalian beli di sini, pokoknya kita nyampe di pucuk dan kita akan mendapatkan koreksi besar. Belum kita naik lagi ke atas. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan, masuk hanya karena pattern kecil di sini, usahakan selalu stop loss-nya ketat. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih guys. Yang perlu satu lagi, tentunya kalau misalnya kalian pengen lebih midterm, kalian mungkin bisa menunggu akan adanya potensi inverse and shoulder dari sini. Oke, tapi itu pun kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih, ya apa mau dikata, berarti kalian ketinggalan. Kalau kalian yang tipikal konservatif, mungkin kalian bisa menunggu seperti ini modelannya. Tapi kalau yang tipikal agresif, mungkin bisa masuk ke bullish pennant di sini. Oke, itu tergantung profil resiko kalian masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Selama kalian mampu manage resiko kalian, harusnya kalian bakalan fine-fine aja. Gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.